got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desila Putri Maharani, absen 9 kelas 10A, ingin memaparkan hasil rangkuman materi dari teks biografi dan puisi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Jadi teks ini tuh ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang dari sejak lahir hingga saat ini. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting. Yang ketiga, reorientasi. Orientasi dalam teks biografi ini merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh atau latar belakang kisah dari tokoh yang diceritakan. Yang kedua, pada bagian peristiwa penting diceritakan tentang rangkaian peristiwa dari yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, reorientasi. Bagian yang berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi menjadi bagian penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Ciri-ciri teks biografi yaitu berisikan fakta. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh, sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Unsur-unsur teks biografi yaitu cerita latar belakang keluarga tokoh, cerita latar belakang pendidikan, masalah atau kesulitan yang dialami, keistimewaan tokoh, keteladanan tokoh. Kaidah kebahasaan teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan penanda waktu. Yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada teks pada. Menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Selanjutnya adalah materi dari puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu terdiri beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Contoh penggunaan dalam puisi: wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kasihku. Yang ketiga, diksi pada puisi harusnya memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dari dalam baris atau akhir sajak. Rima bisa berbunyi a atau ab. Yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Jenis-jenis puisi. Pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua, puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Selanjutnya adalah bentuk penyampaian puisi. Jadi, puisi itu
cara menyampaikannya itu membacakan puisi, deklamasi puisi, pertunjukan puisi. Di samping itu, penyampaiannya dilakukan dengan penuh penghayatan. Unsur-unsur puisi. Yang pertama, majas dan irama. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Selanjutnya, struktur puisi. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada nada dan suasana. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Yang keempat, amanat. Sekian, terima kasih atas pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.